Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Dolfonsius Suhardi, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tagihan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang esensi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD dan wujud kontekstualnya dalam pembelajaran di tingkat kelas. Yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan yang diberikan terhadap hidup dan tumbuhnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat tersebut bisa kita katakan sebagai potensi, bakat, kemampuan akademis, serta latar belakang anak lainnya yang sifatnya given atau terberi dan inheren dalam dirinya secara lahiriah. Dalam pandangan pendidikan seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana peran pendidik? Peran pendidik atau guru adalah membimbing dan mengembangkan segala kekuatan kodrat tersebut dengan menggunakan strategi atau metode yang profesional yang sudah dikuasainya. Di tingkat kelas, menuntun kekuatan kodrat anak dapat dimulai dengan memetakan potensi, bakat, kemampuan akademis, serta latar belakang lainnya yang ada pada anak didik. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan instrumen asesmen diagnosis misalnya, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Salah satu aspek yang diukur misalnya adalah gaya belajar anak. Dengan mengetahui gaya belajar anak, guru dapat menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang adaptif dengan gaya belajar dari masing-masing anak didik. Hal lain yang dilakukan guru adalah melihat potensi siswa dengan mengacu pada katakanlah teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan jamak dari Howard Gardner. Dengan demikian, guru dapat memperoleh gambaran untuk menentukan cara dalam memfasilitasi agar seluruh kekuatan kodrat anak bertumbuh secara optimal. Yang kedua, pendidikan harus selaras dengan kodrat alam dan zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan kondisi lingkungan alam dan sosio-kultural tempat di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan tuntutan-tuntutan serta paradigma yang berkembang sesuai dengan zaman atau situasi terkini. Di tingkat kelas, berkaitan dengan kodrat alam, guru hendaknya menyelenggarakan pembelajaran yang kontekstual dengan situasi di mana anak berada. Hal yang dilakukan guru misalnya menyusun materi ajar yang relevan dengan keadaan lingkungan alam dan sosial budaya anak. Selain itu, guru dapat menjadikan lingkungan alam, sosial, dan budaya di sekitar anak sebagai sumber belajar. Pada prinsipnya, pembelajaran yang dilakukan hendaklah membuat anak dekat, mencintai, merasa memiliki, dan bertanggung jawab dengan alamnya. Sedangkan dari aspek kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 serta melek teknologi. Guru dituntut untuk mendesain pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan anak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta mampu berkolaborasi dengan sesama. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif seperti PBL atau Problem Based Learning atau PJBL atau Project Based Learning, serta mengintegrasikan konten pengetahuan teknologi di dalamnya. Yang ketiga, pendidikan merupakan tempat pembentukan budi pekerti atau karakter anak. Budi pekerti, watak, atau karakter menurut KHD merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dalam perspektif KHD, anak didik lahir dengan watak biologis bawaan, termasuk potensi untuk menjadi orang jahat. Pendidikan berperan besar untuk mencerdaskan pikiran anak agar terwujud kepribadian dan karakter sehingga ia dapat mengalahkan segala tabiat-tabiat tidak baik. Disinilah peran guru sebagai pendidik.
Guru harus membelajarkan anak dengan pengetahuan tentang misalnya mulai dari sopan santun, etika, norma yang hidup dalam masyarakat, serta kemampuan untuk membedakan hal baik dan buruk. Tidak hanya itu, guru juga harus memberi teladan kepada anak didik mengenai hal ihwal tersebut. Dalam membentuk budi pekerti, cara yang terbaik adalah dengan memberi contoh. Maka, guru mesti menjadi model yang baik bagi anak didiknya. Yang keempat, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu maksud pendidikan menurut KHD adalah agar segala unsur peradaban dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Menurut KHD, di samping pendidikan kecerdasan pikiran, harus ada pendidikan yang kultural yang ditujukan ke arah keluhuran manusia, nusa, dan bangsa. Dalam praktiknya, guru harus bisa menggali nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat setempat dan mengajarkannya kepada anak didik. Ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kultural tersebut dengan konten-konten mata pelajaran yang disampaikan kepada anak didik, atau juga menyematkan pada mata pelajaran muatan lokal. Dalam kaitan dengan kebudayaan dalam masyarakat, saat ini pemerintah melalui Kemendikbud telah meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-17 yang bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah. Program ini berguna bagi pemeliharaan dan penghidupan kearifan-kearifan lokal yang diekspresikan lewat bahasa. Di Manggarai misalnya, kearifan lokal tersebut nampak dalam banyak hal, termasuk salah satunya adalah nunduk atau legenda atau cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan hidup. Melalui program ini, guru dituntut untuk bisa menghidupkan kembali nunduk sebagai bagian dari proses pendidikan di tingkat sekolah atau kelas. Yang kelima atau yang terakhir, pendidikan merupakan proses yang memerdekakan manusia. Menurut KHD, maksud dari pengajaran dan pendidikan untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan mesti menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimilikinya menuntun murid untuk menjadi cakap agar mampu mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dari pandangan ini, tugas pendidik adalah memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran yang demokratis dan humanis.